Gambarnya. Gambarnya. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa usalli wa usallimu 'ala al-mab'uts rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan izinnya kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas dari sholat kita sehingga kita dapat merajut kembali hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa taala sebaik mungkin. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita telah membahas tentang duduk di antara dua sujud, dan di mana bacaannya ada beberapa variasi. Dan yang terakhir kita sampaikan itu ada beberapa permintaan, ada 7 permintaan lebih tepatnya, ya, dengan redaksi seperti berikut ini: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, ini adalah bacaan duduk di antara dua sujud, ya, versi yang agak panjang. Dan sebagaimana telah dibahas, dari makna segala kalimat dalam doa ini, dalam bacaan ini yang begitu mendalam sekali. Ya. Maka kalau kita bisa membacanya ketika sholat, maka hendaknya kita membacanya. Mulai dari kita perlahan-lahan menghafalnya di luar sholat, kita gunakan bacaan itu untuk doa kita di luar dari sholat, maka akan terbiasa. Sehingga nanti ketika kita berada di dalam sholat, lidah kita sudah lincah untuk membacanya. Ya. Baik, alhamdulillah hujan pun turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik. Kemudian seringkali yang terjadi kekeliruan lah gitu, adalah pada dua posisi berikut ini. Yang pertama adalah i'tidal, yang kedua adalah duduk di antara dua sujud. Maksudnya apa dari perkataan ini? Yaitu seringkali keliru kalau ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah cepat, singkat. Sehingga ketika imam sholatnya rada panjang pada posisi i'tidal ataupun duduk di antara dua sujud, dikiranya lupa.
dikiranya ada sesuatu. Padahal pada posisi i'tidal dan duduk di antara dua sujud ini memang sudah selayaknya sama dengan posisi berdiri kita, posisi ruku kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya rukunya sama berdirinya sama, sehingga iktidalnya pun sama panjangnya. Duduk di antara dua sujudnya juga begitu. Maka ini merupakan bagian dari sunnah yang mungkin hampir ditinggalkan. Ya. Padahal ketika iktidal atau duduk di antara dua sujud, hendaknya seorang itu agak lama, rileks, tenang, santai, nikmatin posisi iktidalnya, nikmatin posisi duduk di antara dua sujud. Sambil diulang-ulang bacaannya. Mungkin karena bacaannya ringkas, hanya mengetahui satu versi Robbik Firly, misalkan duduk di antara dua sujud. Sehingga mungkin terasa bosan. Robbik Firly, bosan. Karena tidak mengetahui versi lainnya. Atau kurang dalam memahami maknanya. Sehingga membuat dirinya menjadi cepat bosan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ada versi lain ataupun mendalami maknanya sehingga ketika kita membaca sekedar Rabbil Firli itu sudah mendalam sekali maknanya dari maghfirah, ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih santai pada posisi yang tadi disebutkan, iktidal dan duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana ya off camera tadi waktu itu ya, yaitu duduknya, posisi duduknya, duduk di antara dua sujud itu yang pertama adalah duduk iftirash, ya duduk iftirash. Duduk yang dimana ditegakkannya kaki kanan, lalu kaki kiri diduduki. Jadi duduknya di kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Ini namanya iftirash. Dan ini yang memang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah iq'a, ya. Dan duduk iq'a ini cukup ada beberapa versinya. Dan versi yang dipakai untuk sholat adalah dengan menegakkan tumitnya atau telapak kakinya, kemudian dia duduk di atas tumitnya. Nah, dirapatkan kedua telapak kaki, ditegakkan, lalu dia duduk di atas tumitnya. Ya. Dapat. Kemarin yang mencontohkan Masnya. Saya contohkan lagi di sini ya, bantu kami. Biar kita sama-sama melihat. Nah, iftirash. Minta tolong dibantu. Nah, agak ditegakkan lagi kaki kanannya. Bisa agak ditegakkan. Nah, itu dia iftirash. Duduk di atas kaki kiri, lalu kaki kanan ditegakkan. Ini untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian cara kedua yaitu iq'a. Silakan, Mas. Ditempelkan kedua kaki telapak kakinya, nempel. Menyatu, kemudian duduk di atas tumit. Betul sekali. Nah, seperti itu. Hah? Iya, betul. Karena dia tidak rileks, tidak membuat tenang. Tapi ini salah satu dari caranya. Baik. Jazakallah khair. Terima kasih ya Mas ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Boleh dua-duanya. Ya. Baik. Dan pastikan posisi
Punggung ketika duduk di antara dua sujud adalah tegak posisinya. Seperti yang kemarin kita bahas, posisinya harus tegak sebagaimana ketika berdiri. Ya, punggung tegak, tidak boleh condong ke depan. Ya. Nah, yang ini ya harap dihindari. Tegakkan dulu ya. Sampai anggota tubuh kita berada di posisinya. Itu tumakninah sebagai rukun sholat. Kemudian barulah kalau mau sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, baru dia ya mulai mencondongkan punggungnya. Jangan sampai ketika mau duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud pertama, Allahu Akbar, berhenti di sini punggungnya sambil ditahan oleh sama kedua tangannya gitu di lutut ini. Nah, ini tidak boleh. Ini ya mengkhawatirkan sholatnya bisa rusak. Maka dari itu posisikan tegak ya punggungnya. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud dengan posisi tegak lurus. Ya, demikian. Dan ini adalah bagian dari duduk di antara dua sujud. Baik, berikutnya kita langsung saja karena kan berikutnya adalah sujud juga ya, sujud kedua. Kita akan masuk pada yang serupa. Namanya duduk, saya nggak tahu kalau biasanya dibaca atau disebut apa namanya. Tapi kalau dalam buku-buku fikih itu namanya duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Kalau di sini biasanya apa? Oh, tahiyat awal kalau di sini, Pak. Namanya penamaan huruf di Jogja setempat itu namanya tahiyat awal gitu ya. Tahiyat, duduk tahiyat gitu ya. Baik, duduk tahiyat. Kalau buku-buku fikih namanya duduk tasyahud. Ya. Baik, saya akan menggunakan hurufnya saja duduk tahiyat biar bisa dipahami. Baik, duduk tahiyat itu ada dua. Ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal persis seperti duduk di antara dua sujud. Oke. Posisi duduknya serupa. Saya lagi posisi duduknya serupa. Adapun duduk tahiyat akhir ini yang berbeda. Duduk tahiyat akhir ya dinamakan duduknya tawarruk. Nah, duduk tawarruk. Ya. Bagaimana duduk tawarruk? Yaitu duduknya di atas tanah atau lantai, kemudian kaki kiri menyimpang ke bawah kaki kanan, lalu kaki kanan ditegakkan. Ini adalah duduk tawarruk. Nah, coba Mas minta tolong lagi. Duduk tawarruk. Nah, itu dia. Duduk tawarruk ya. Jadi kaki kanan tetap ditegakkan, kemudian kaki kiri melintang masuk ke bawah kaki kanan. Lalu kita duduk di atas tanah. Oke. Barakallahu fiik. Terima kasih. Itu namanya tawarruk. Nah, ini yang digunakan posisi untuk tahiyat akhir. Baik. Adapun hukumnya, hukum duduk tahiyat awal, ya kalau misalnya kayak kita tadi sholat maghrib atau sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, maka hukum dari duduk tahiyat awal adalah wajib. Nah, hukumnya wajib. Berarti ada konsekuensinya kalau hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, duduk tahiyat awal ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya.
Namun kalau ketika ditinggalkannya karena lupa, ini mungkin terjadi. Tahiyat awal lupa, apalagi sholat asar tuh. Lagi capek-capeknya. Kadang itu imam bisa jadi luput tahiyat awal. Karena itu adalah kewajiban di dalam sholat, maka ketika luput karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Berapa kali sujud Pak sujud sahwi? 2. Mau 3 gitu. 2 gitu. 2 kali sujud. Baik. Ya. Akan tetapi kalau teknisnya itu kadang sedikit berbeda. Misalkan begini. Saya agak sedikit bahas fikih ya. Imam misalkan atau sholat sendiri lah, kita sholat munfarid ya, sholat sendiri. Kita berada di tahiyat, sujud kedua. Kita lupa nih, padahal ini adalah rokaat, sudah masuk rokaat kedua. Berarti ketika sujud kedua selesai, bangkit duduk tahiyat awal. Ya. Tapi kita langsung berdiri dari sujud kedua menuju rokaat kedua karena lupa. Kita berdiri. Posisi kita mau berdiri belum sampai tegak di atas, kita masih sempat mikir tuh, mikir keras ya saya. Mau bangkit, kok kayaknya nggak serak ya, kayaknya ada yang luput deh gitu. Tapi nggak ngomong kayak gini ya, maksudnya kayak dalam hati gitu. Terus tersadarkan sebelum tegak posisinya, maka wajib kembali. Lalu ingat tahiyat awal tadi belum, duduk langsung. Langsung duduk, wajib kembali ke posisi tahiyat awal. Ya. Ini adalah teknisnya. Skema kedua, ketika misalkan sudah terlanjur berdiri, sudah berdiri tegak, sudah takbir lagi gitu. Baru ingat baca Al-Fatihah, baru ingat, belum tahiyat awal tadi. Maka tidak boleh kembali ke tahiyat awal. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja rakaatnya, kemudian nanti tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Seperti itu ya. Pernah Pak ketinggalan tahiyat awal? Lupa ya. Pernah ya. Yang belum pernah siapa? Hebat ini, Masya Allah ya. Belum pernah. Luar biasa. Mungkin bukan, kadang sudah pernah luput sedikit gitu. Maksudnya ingat tiba-tiba langsung duduk lagi ya gitu. Baru di pertengahan ingat langsung duduk lagi. Right. Itu untuk duduk tahiyat awal. Kemudian untuk tahiyat akhir, nah perhatikan nih, tahiyat akhir berbeda. Duduk tahiyat akhir ini malah rukun di dalam sholat. Tahiyat akhir itu adalah rukun di dalam sholat. Mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hanbali, ini menjadi rukun di dalam sholat. Sehingga kalau ditinggalkan, ya karena lupa sekalipun, sholatnya batal. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, bagian dengan kita mengetahui mana rukun, mana gerakan yang wajib itu membedakan hasilnya nanti. Perbuatan apa yang harus dilakukan, gitu. Bagaimana solusinya akan berbeda. Ya. Maka perhatikan dan membedakan dari kedua duduk tersebut. Ya. Mulai dari posisi, kemudian hukum duduknya itu. Baik. Kemudian kita masuk pada duduk tahiyat. Ya, duduk tahiyat. Baik. Ketika duduk tahiyat ada yang berbeda dari duduk di antara dua sujud tentunya. Posisinya serupa tapi ada yang berbeda dari posisinya, yaitu
adanya isyarat dengan jari telunjuk. Nah, ini dia perbedaannya ya di sini. Jari telunjuk. Syarat dengan jari telunjuk tangan kanan, bukan tangan kiri. Nah, tangan kanan. Ya. Dan hukumnya ketika memberikan isyarat ini dengan jari telunjuk tangan kanan adalah ya sunnah ya, tidak sampai derajat wajib. Hukumnya sunnah. Baik. Apa makna dari mengangkat telunjuk? Ya, jari telunjuk kanan ini. Yang pertama tentunya bentuk kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tadi hukumnya sunnah. Maka dengan kita mengamalkannya, ya, maka kita sedang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian makna mengangkat telunjuknya itu juga menunjukkan hal tersebut lebih ditakuti syaitan daripada pukulan besi. Ya. Kemudian menunjukkan wahdaniyah Allah tabaraka wa ta'ala dengan memberikan isyarat jari telunjuk, maka ini menunjukkan esanya, maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Maka dengan isyarat jari telunjuk satu ini menunjukkan wahdaniyah Allah tabaraka wa taala. Maksudnya apa? Ketunggalan Allah Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah membantah orang-orang yang meyakini Allah itu bagian tsalitsu tsalasah. Allah itu bagian dari tiga entitas. Ya, tiga entitas. Ada ada Allah, ada Roh Kudus, ada Putra. Nah, ini dibantahkan dengan isyarat ini, luar biasa. Kemudian mengangkat jari telunjuk tangan kanan menunjukkan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan makna dari gerakan itu sendiri ya. Kita belum beralih ke bacaan, masih pada gerakannya. Baik. Kemudian kapan berisyarat dengan jari telunjuk ini? Nah, ini menjadi pertanyaan mungkin ya bagi kita semua. Oke, kita disuruh atau kita dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuk ini. Tapi kapan persisnya? Ketika tahiyat ini. Kapan, Pak? Monggo. Kapan? Kapan-kapan. Bukan kapan-kapan. Kapan mengangkat telunjuknya? Tahiyat? Apa? Awal duduk. Jadi pas duduk itu tahiyat awal langsung mengangkat telunjuknya, memberikan isyarat. Ada yang lain? Hah? Waktu syahadat, asyhadu alla, diangkat, asyhadu alla ilaha illallah. Baik, ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. Gratis kok kita. Kapan ngangkatnya? Nanti dulu Pak. Ngangkatnya dulu kita. Kapan persisnya? Tadi ada yang dari awal duduk tahiyat langsung mengangkat jari, ada memberikan isyarat dengan jarinya, ada yang ketika tadi membaca syahadat, asyhadu alla baru diangkat. Jadi selama duduk belum diangkat jarinya sampai kalimat syahadat, asyhadu alla. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu, Pak. Kapan diangkatnya? Syahadat juga. Baik, sama berarti. Ada yang lain? Enggak ada. Yang mazhab Syafi'inya mana ini? Ada lagi?
Nggak ada? Berarti cuma dua ini ya? Ibu mungkin di belakang sama syahadat. Oh baik, baik. Baik, yang perlu kita ketahui adalah jadi ini menarik ya. Para ulama ahli fikih mengatakan bahwa kapanpun seseorang memberikan isyarat dengan telunjuknya dalam duduk tahiyat, maka dia telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya ulangi, kapanpun, kapanpun seseorang memberikan isyarat dengan telunjuknya, pada saat duduk, selama dia duduk tahiyat, maka dia telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mau di awal, mau di tengah-tengah, mau di kapanpun ketika masih dalam duduk tahiyat, maka dikatakan dia telah melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adem, adem. Nah, mereka hanya berselisih, ya. Kapan sih afdolnya, gitu. Kalau bisa kita katakan mana yang lebih utama, kapan gitu, yang lebih utama untuk dikerjakan ketika mengangkat ini, kapan sih? Itu aja yang bedakan. Ya. Jadi afdoliyahnya, keutamaannya. Maka di sini terjadi beda pendapat, silang pendapat seperti tadi. Ada yang ulama yang mengatakan dari awal duduk tahiyat itu sudah diangkat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, ya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW itu menggerakkan jari telunjuknya, yad'u biha, kemudian berdoa saat ketika mengangkat jarinya itu, ya. Sehingga ada yang memaknai bacaan tahiyat dari awal, at-tahiyatu lillah, itu termasuk bagian dari doa, sehingga saat duduk dimulai tahiyat langsung mengangkat telunjuknya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tadi sejak membaca syahadat, karena itu dianggap bagian dari doa, mulai doanya. Sebelum-sebelumnya, bacaan sebelumnya itu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu bagian dari doa, sehingga diangkatlah jarinya, berisyarat dengan itu. Ada juga yang mulai dari salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, ngangkat jarinya. Ya. Ada yang pada saat kalimat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada kalimat tauhidnya, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang seperti itu. Ada juga ini yang menjadi mazhab Syafi'i yang dimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu ketika kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru diangkat jarinya. Nah, jadi di sini ternyata ada ruang di mana para ulama berijtihad, ya. Dan akhirnya pun karena sama-sama tidak ada yang memiliki dalil yang jelas detail dalam masalah ini, maka dianggap ini ruang ijtihad, ruang di mana diperbolehkan kita untuk mengamalkan manapun yang mudah, gitu ya. Jangan sampai gara-gara ini berantem, ya. Wow, ini golongan ini nih, mana buktinya? Oh, dia dari awal begini, langsung berantem gitu. Jangan. Wong ulama aja nggak berantem, nggak adus jotos kok masalah ini. Ya, ini masalah ringan, ini masalah yang luas, perkara yang dimudahkan. Jadi tidak perlu kita sampai berantem dalam masa ini, ya, karena saudara kita melakukan yang A, kita melakukan yang B. Oke. Maksud kami menyampaikan ini adalah supaya kita semua mengetahui ada perbedaan itu. Ya, maka sikaplah toleransi dalam masalah tersebut.
Ya. Kemudian bentuk isyarat, ya. Maka kalau kita mengatakan mengangkat jari telunjuk, ya, maka ada bentuknya, ada caranya. Yang pertama, caranya adalah dengan menghubungkan jari tengah dengan ibu jari. Lalu yang dua jari sisanya, kelingking dan manis digenggam. Ya, sehingga membuat seperti lingkaran ini, seperti lingkaran gini, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Jangan ke atas gini, tapi arah kiblat. Gitu. Ini bentuk yang pertama. Ada lagi bentuk yang lain, yaitu dengan menggenggam semua jarinya, kemudian angkat telunjuknya. Nah, sehingga jempol atau ibu jari berada di bawah jari tengah. Nah, seperti ini. Ya. Ini bentuk yang lain. Biasanya Bapak Ibu yang mana? Boleh saya tahu? Yang mana biasanya? Yang gini? Yang gitu ya? Kok jadi bingung sih? Kayaknya aduh sebentar deh saya sholat dulu deh. Kok saya nggak perhatian ya? Kayak sholat aja gitu. Iya nih makanya kita harus tahu. Yang mana Mbak biasanya? Yang lingkaran atau yang begini? Genggam? Ah? Genggam. Ada yang genggam, ada yang lingkaran. Hmm? Cuman? Nah itu kan beda itu nanti. Baik. Itu dia. Jadi bentuknya ya kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian kalau sudah diangkat, ya sudah diangkat jarinya, maka pandangan dianjurkan sekali lagi ya, kalimatnya ya, dianjurkan pandangan ini diarahkan ke jari telunjuk tersebut. Ini diceritakan sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya lalu ke arah kiblat dan mengarahkan pandangan beliau ke arah jarinya. Gitu. Ya, sekali lagi kalimatnya atau kata yang digunakan di sini adalah dianjurkan. Sehingga kalau tidak, ya maka boleh saja menghadap ke tempat sujud, ya, mengarahkan ke tempat sujud. Namun kalau kalimat dianjurkan ini maka hendaknya kita ikut aja, ya, dengan anjurannya ini, yaitu mengarahkan pandangan ke arah jari telunjuknya itu. Hadis ini riwayat Imam Nasai. Baik, barulah kita membahas bacaannya. Ya, jadi sudah tahu bentuknya, bentuk kita berisyarat dengan jari telunjuk. Tadi kapannya sudah dibahas sedikit. Ya, maka sekarang bacaannya. Baik. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan tahiyat itu banyak versinya. Yang menjadi referensi saya itu ada 6 versi. 6 versi bacaan tahiyat. Ya. Jadi tolong ketika ada saudara kita baca versi lain, ya, jangan kita adu jotos berantem. Oh itu tahiyatnya salah itu gini. Dicek dulu ternyata jangan-jangan salah satu dari 6 versi itu gitu. Kita cuma tahu satu versi doang. Ya, maka kita perlu apa? Ya perlu belajar. Versi yang saya tampilkan di sini, ini adalah versinya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini versinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nanti ada versinya Abdullah bin Abbas, ada versi Umar bin Khattab, ya, sampai 6 versi. Bisa jadi lebih ya, saya nggak tahu. Tapi dari referensi yang saya dapat ini ada 6 versi. Baik.
Versi yang pertama yang akan kita bahas, kita nggak bahas 6-6-nya ya. Tenang. Dan udah kaget aja, 6-nya kita harus ngafalin ya. Karena gini, dari 6 versi ini, kenapa hanya saya hanya bawakan satu versi saja. Kenapa? Karena sisanya itu serupa, bacaannya serupa. Ya hanya ada tambahan sedikit, pengurangan sedikit lafadznya, tapi maknanya yang terkandung itu serupa. Makanya saya cukupkan dengan versi yang pertama saja, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, insya Allah sudah hafal Bapak Ibu, kita udah jos semua. Nah, kita balik ya. Kita akan bahas artinya. At-tahiyyatu lillah. Ya, segala pengagungan wa shalawat wa thayyibat. Salawat dan kebaikan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Diiringi dengan rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami dan semua hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Oh ya, ini artinya. Ini baru artinya. Ini belum bahas maknanya. Baik. Ini bacaan versi pertama. Siapa yang menjadikan ini kebiasaan bacaan yang ini? Ada? Iya. Bapak pakai yang ini, Pak. Masya Allah. Baik. Ada yang versi beda, Pak, versinya? Sama. Alhamdulillah. Baik. Oh, ternyata waktunya sudah mendekati azan. Saya akan bahas satu saja berarti, yaitu at-tahiyyatu lillah. Segala pengagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Makna at-tahiyyat, ya, perlu ketahui ini adalah berbeda-beda. Maknanya ada yang mengatakan tahiyat itu adalah kerajaan. Ada yang mengatakan maknanya keabadian. Ada yang mengatakan maknanya adalah keselamatan dari segala kekurangan. Dan juga ada yang menafsirkan dengan pengagungan. Pengagungan. Dan ini yang saya pilih, yaitu pengagungan. Karena menurut Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, pengagungan, kalau maknanya pengagungan ini merupakan makna yang lebih baik dari yang lainnya. Sehingga kita gunakan pengagungan. Berarti di sini maknanya tidak ada yang berhak mendapatkan pengagungan kecuali Allah tabaraka wa taala. At-tahiyyatu lillah. Segala pengagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak mendapatkan pengagungan kecuali Allah. Ini dia. Itu baru satu kalimat itu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kalimat per kalimat insyaallah taala. Allah alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jika ada pertanyaan nanti bisa sampaikan selepas adzan.